Kamu tidak lolos P3K, mau mengajukan sanggah? Ikuti tutorial sanggah berikut ini. Sanggah artinya bantah atau kalimat yang menyatakan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap suatu pendapat atau pernyataan dari peserta ke panitia seleksi. Sementara masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Meskipun peserta boleh mengajukan sanggah, panitia juga berhak menerima sanggah atau menolak sanggah. Nah, apa aja sih yang bisa disanggah? Berikut ini contohnya. Yang pertama, ketidaksesuaian hasil seleksi yang kamu peroleh pada saat tes seleksi dengan hasil yang diumumkan oleh panitia. Misal, nilai kompetensi teknismu pada saat tes adalah 295, sementara setelah pengumuman seleksi adalah 290. Nah, dari sini ada ketidakcocokan antara hasil pada sertifikat seleksi dengan pengumuman hasil seleksi. Yang kedua, ada kecurigaan tindak kecurangan pada saat seleksi P3K. Misal, kamu mencurigai pesaingmu pada saat seleksi, kok nilainya langsung loncat tinggi, hanya dalam beberapa menit. Nah, pada kasus seperti ini, panitia biasanya akan memanggil pelapor dan terlapor dalam satu ruangan untuk meminta klarifikasi. Oleh karena itu, sebelum kamu melapor, kamu persiapkan minimal 2 alat bukti yang cukup kuat. Yang ketiga, bagi formasi jabatan yang mensyaratkan sertifikat tambahan, biasanya ada 1-2 peserta yang sertifikat kompetensinya sudah expired. Meskipun sudah lolos administrasi, kadangkala verifikator berkas kurang teliti saat mengecek masa berlaku sertifikat kompetensi. Nah, pada kasus ini biasanya terjadi pada peserta yang pesaingnya sama-sama teman sendiri yang sudah saling kenal. Mereka mengetahui kalau temannya sertifikat kompetensinya sudah tidak berlaku lagi. Mereka biasanya baru melapor karena mereka sendiri tidak lolos P3K. Yang keempat, peserta yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan persyaratan namun bisa lolos P3K. Misal formasi jabatan yang dibuka adalah penyuluh pertanian, namun ada peserta yang dari lulusan pendidikannya dari jurusan peternakan tetapi bisa lolos formasi penyuluh pertanian. Nah, pada kasus seperti ini kalian bisa menyanggah. Kemudian bagaimana cara mengajukan sanggahnya? Untuk mengajukan sanggah, cara terbaik adalah teman-teman mendatangi BKPSDM atau Biro Kepegawaian pada instansi yang teman-teman lamar. Kemudian kalian minta dipertemukan dengan panitia seleksi. Bilang kalau mau konsultasi terkait hasil seleksi P3K. Jangan langsung bilang kamu mau mengajukan sanggah ya. Kemudian kalian ceritakan kronologi kejadiannya. Nah, di sini saya akan berikan contoh kasus sanggah di mana pesaing kamu memiliki sertifikat tambahan yang sudah tidak berlaku. Nah, pada gambar di samping ini adalah sertifikat kompetensi ya. Nah, sertifikat kompetensi ini berlaku untuk jabatan tertentu sesuai dengan Permenpan nomor 970 tahun 2022. Nah, di sini ada masa berlakunya. Adapun masa berlaku sertifikat ini adalah 3 tahun, di mana tanggal terbitnya adalah 23 Oktober 2017. Jadi pada tanggal 23 Oktober 2020, sertifikat kompetensi teknis ini tidak berlaku, namun yang bersangkutan bisa lolos seleksi. Nah, pada kasus seperti ini, teman-teman bisa untuk menyanggah kelulusannya. Setelah panitia mengecek kelengkapan barang bukti yang kamu ajukan, panitia akan menyarankan kamu untuk mengajukan sanggah via aplikasi SSCASN BKN.
Kenapa tidak langsung aja pakai aplikasi SSCASN BKN, Mas? Ya, karena proses sanggah di akun SSCASN BKN ini hanya tersedia versi teks aja ya. Sementara sanggah hasil seleksi seperti ini membutuhkan penjelasan yang lebih jelas. Oleh karena itu, ada baiknya teman-teman konsultasi dulu ke BKPSDM atau Biro Kepegawaian tempat kalian melamar. Kalau BKPSDM-nya jauh, Mas, gimana? Ya, kalau kamu yakin dengan apa yang kamu sanggah ini bisa berhasil, punya bukti yang kuat, alangkah baiknya teman-teman datangi aja. Tetapi kalau teman-teman kurang yakin, hanya iseng-iseng aja untuk mengajukan sanggah, tips ini mungkin tidak cocok buat kamu. Bagaimana jika saya menyanggah nilai saya yang tidak lolos passing grade, sementara saya ranking 1 di formasinya? Untuk kasus seperti ini tidak bisa disanggah ya, karena sampai saat ini belum ada regulasi tentang perankingan. Jadi formasinya akan dibiarkan kosong. Sebagai informasi aja, dikutip dari pikiranrakyat.com beberapa hari yang lalu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin mengungkapkan banyak yang mengeluh soal penetapan nilai ambang batas penerimaan P3K lantaran nilai ambang batas yang dianggap terlalu tinggi. Banyak pelamar atau honorer yang tidak lolos passing grade sehingga perlu kembali bersaing untuk mendapatkan formasi P3K di tahun berikutnya. Sulitnya lolos passing grade pada seleksi P3K dan formasi yang terbatas membuat banyak honorer menjadi kurang beruntung dengan kesempatan yang diberikan. Kondisi ini tentu membuat tenaga honorer yang sudah lama mengabdi menjadi keberatan bersaing dengan non-ASN lain yang lebih muda dari segi usia namun bisa lebih mudah lolos. Sebelumnya, Junimart Girsang juga meminta agar tenaga honorer segera diangkat menjadi P3K sebelum tenggat waktu penghapusan yakni pada 28 November 2023. Menurutnya pengangkatan honorer menjadi P3K sifatnya otomatis bagi seluruh tenaga honorer tanpa ada pengecualian khusus yang menjadi syarat. Hal ini karena para tenaga honorer memiliki hak yang sama untuk diangkat menjadi P3K. Meskipun begitu, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tetap wewenang dan dilakukan oleh Kemenpan RB yang hingga saat ini masih mencari jalan tengah terbaik. Jadi dengan demikian, wacana perankingan maupun pengangkatan honorer secara otomatis menjadi P3K menurut saya masih berupa pendapat atau usulan dari anggota DPR RI. Padahal penentu kebijakannya ya dari Menpan RB itu sendiri, bukan dari DPR RI. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa berita ya. Adapun untuk perjuangan kalian melalui petisi online, ada baiknya ada perwakilan yang mendatangi Komisi 2 DPR RI tersebut sehingga aspirasi kalian akan diakomodir lebih lanjut dalam sidang dengar pendapat antara DPR RI dengan Menpan RB. Banyak yang tidak lolos passing grade, apakah bisa melakukan sanggah penurunan passing grade? Perlu teman-teman ketahui ya bahwa BKPSDM dan BKN ini hanya bertindak sebagai pelaksana regulasi aja. Mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan kelonggaran seperti perankingan ataupun penurunan passing grade. Semua diatur oleh Menpan RB. Jadi sanggah minta penurunan passing grade pasti akan ditolak selama tidak ada kebijakan lanjut dari Menpan RB. Saya formasi Prakom, saya mempunyai sertifikat CCNA atau sertifikasi IT lainnya. Apakah saya bisa mendapatkan afirmasi tambahan dan diajukan dalam sanggah? Sayangnya dalam Permenpan RB nomor 970 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai kompetensi teknis disebutkan bahwa jabatan fungsional peranata komputer tidak termasuk dalam formasi jabatan yang memperoleh tambahan nilai kompetensi teknis dari sertifikasi kompetensi. Jadi jika diajukan dalam sanggah maka tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap nilai akhir.
Bagaimana cara menulis sanggah yang padat, singkat, dan jelas? Berikut ini contohnya. Yang pertama, mohon tinjau ulang nomor peserta XXX atas nama XXX formasi XXX. Sertifikat kompetensinya sudah tidak berlaku lagi tetapi lolos seleksi. Yang kedua, nilai saya pada sertifikat seleksi P3K teknis XXX ya berbeda dengan nilai pada pengumuman seleksi P3K teknis XXX. Mohon ditinjau ulang. Nah, itulah beberapa contoh penulisan sanggah yang padat, singkat, dan jelas. Oke, selamat melakukan sanggah. Semoga teman-teman berhasil dan bisa lolos P3K. Saya Baskar Ahmad. Salam Prakom Indonesia.